Di sebuah kota kecil yang dingin dan berkabut, hidup seorang pria tua bernama Pak Johan. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penjaga taman di tengah kota, sebuah tempat kecil yang penuh bunga mawar, bangku-bangku kayu, dan pohon-pohon besar yang meneduhkan. Taman itu adalah pelipur lara bagi banyak orang, termasuk bagi Pak Johan. Taman itu adalah seluruh hidupnya. Setelah istrinya meninggal dan anak-anaknya pindah jauh, taman adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa damai. Suatu malam, saat ia membersihkan daun-daun yang gugur, matanya menangkap sesuatu yang aneh di gudang kecil taman. Di sudut gelap di balik tumpukan pot rusak, ada sebuah cermin tua berbingkai emas kusam. Ia tidak ingat pernah melihat cermin itu sebelumnya. Rasa penasaran membawanya untuk mengangkatnya keluar gudang dan membersihkannya. Ketika ia mengelap debunya, cermin itu memantulkan sesuatu yang berbeda. Alih-alih memantulkan taman tempat ia berdiri, cermin itu menunjukkan pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Padang rumput luas dengan bunga liar berwarna-warni, sungai jernih yang berkilauan, dan langit biru yang cerah. Ia menyentuh permukaan cermin itu, dan seketika tubuhnya tersedot ke dalamnya. Pak Johan mendapati dirinya berdiri di tengah padang rumput yang ia lihat di cermin. Udara segar dan harum bunga liar memenuhi paru-parunya. Ia merasa muda kembali, tidak ada rasa pegal di lututnya, dan tubuhnya terasa ringan seperti saat ia berusia 30-an. Di kejauhan, ia melihat sebuah pohon besar dengan daun-daun berwarna emas yang berkilauan. Ia berjalan mendekat, tetapi suara lembut menghentikannya. "Jangan terlalu jauh, Tuan," kata suara itu. Pak Johan berbalik dan melihat seorang wanita muda berambut panjang dan bersinar seperti matahari. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mira, penjaga dunia di balik cermin. "Dunia ini adalah refleksi dari hatimu, Pak Johan," kata Mira. "Tempat ini diciptakan untukmu, tempat di mana kau bisa merasakan damai dan hidup kembali." Pak Johan terpesona, tetapi ia merasa ada sesuatu yang ganjil. "Jika tempat ini begitu indah, kenapa kau memperingatkanku untuk tidak berjalan terlalu jauh?" Mira tersenyum samar. "Karena dunia ini adalah bayangan hidupmu. Setiap kali kau datang ke sini, kau memberikan sebagian waktumu di dunia nyata. Kau mungkin merasa muda di sini, tetapi di luar sana, waktumu terus berlalu." Pak Johan kemudian terdiam. Ia mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Mira melanjutkan, "Kau bisa datang kapan saja, tetapi setiap perjalanan mempunyai harga. Kau harus memilih, menikmati kehidupan singkat di dunia nyata, atau menghabiskan waktumu di sini, di mana segalanya tampak sempurna." Malam itu, Pak Johan kembali ke dunia nyata. Ia mendapati bahwa hari sudah berganti, dan jam tangannya menunjukkan bahwa ia telah menghabiskan hampir 2 hari di dunia cermin. Meski terasa hanya beberapa jam. Punggungnya mulai terasa sakit, lututnya berderak, dan taman terlihat lebih kelabu dari biasanya. Namun, ingatan tentang dunia cermin terus memanggilnya. Setiap malam, ia kembali ke cermin itu. Dunia di baliknya adalah pelarian sempurna. Di sana, ia bermain-main di padang rumput, memanjat pohon emas, dan berbincang dengan Mira yang selalu memberinya senyum lembut. Tapi, setiap kali ia kembali ke dunia nyata, tubuhnya terasa semakin tua. Rambutnya memutih lebih cepat, dan bayangannya di kaca menunjukkan sosok yang jauh lebih rapuh daripada seharusnya. Suatu hari, seorang anak kecil yang sering bermain di taman bertanya, "Pak Johan, kenapa Bapak terlihat semakin tua? Bukankah Bapak selalu kuat?" Pertanyaan itu mengguncang hati Pak Johan. Ia mulai menyadari bahwa ia telah memberikan waktu terlalu banyak
untuk dunia cermin. Namun, pesona dunia itu terlalu sulit untuk dilawan. Pada malam terakhirnya, Pak Johan membuat keputusan yang besar. Ia berdiri di depan cermin, memandang padang rumput yang menantinya di balik kaca. Mira berdiri di sana, melambaikan tangannya mengundangnya masuk. "Aku siap," kata Pak Johan. "Siap untuk apa?" tanya Mira, suaranya selembut angin. "Untuk tinggal di sini selamanya." Mira tersenyum, tetapi kali ini ada kesedihan di matanya. "Keputusanmu adalah milikmu, Pak Johan. Tetapi ingat, dunia ini hanya ada selama kau masih hidup di dunia nyata." Pak Johan melangkah ke dalam cermin untuk terakhir kalinya. Dunia itu menyambutnya dengan kehangatan dan keindahan yang tiada tara. Namun di dunia nyata, tubuh Pak Johan ditemukan tak bernyawa di bangku taman dengan senyuman damai di wajahnya. Cermin itu pecah menjadi serpihan kecil di malam yang sama, meninggalkan taman dengan keheningan abadi. Dan sejak saat itu, bunga-bunga di taman tumbuh lebih indah dari sebelumnya. Seolah-olah jiwa Pak Johan tetap menjaga taman itu dengan penuh cinta.